Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiawan Caksono dengan NIM A11 2022 14634. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman sisi server. Nah, yang pertama ini ada file Docker file. Nah, from Python ini dari sini digunakan untuk menentukan image dasar dari kontainer. Di sini saya menggunakan image resmi Python dari Docker Hub, artinya semua environment Python sudah tersedia sehingga saya tidak perlu menginstalnya manual di kontainer. Nah, kemudian yang kedua, ini output dari Python akan langsung ditampilkan ke terminal tanpa disimpan di buffer terlebih dahulu. Ini berguna agar log aplikasi bisa langsung muncul di konsol Docker, memudahkan debugging atau monitoring. Nah, kemudian ini workdir ini untuk direktori kerja di dalam kontainer akan diatur ke /code. Artinya semua perintah berikutnya akan dieksekusi di dalam direktori ini. Semuanya workdir code ini. Nah, kemudian ini ada salin file requirements.txt ke dalam direktori kerja atau di dalam kontainer. Nah, file ini itu berisi daftar dependensi Python yang dibutuhkan oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir ini ada perintah akan menginstal semua dependensi yang tercantum di dalam file requirements.txt. Nah, ini akan mengunduh dan menginstal semua paket yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada Docker Compose.yml. Nah, yang pertama ini Linux ini untuk menjalankan kontainer untuk Linux sebagai dasar. Kemudian yang PHP menjalankan kontainer untuk PHP dengan konfigurasi WordPress. Ini akan menjalankan server web untuk WordPress pada port 8000. Maaf, 8080. Sesuai sini. Nah, kemudian MySQL menjalankan kontainer untuk MySQL dengan konfigurasi WordPress. Ini akan membuat database WordPress dengan nama MyDatabase dan MyUser. Nah, untuk selanjutnya Redis ini menjalankan kontainer untuk Redis yang digunakan oleh WordPress. Ini gunanya untuk berjalan pada port 6379. Nah, kemudian Django ini menjalankan kontainer untuk Django dengan Postgres SQL sebagai database. Ini akan menjalankan server Django pada port 8000. Nah, kemudian ada Postgres. Postgres ini menjalankan kontainer untuk SQL, Postgres SQL maksudnya. Ini akan membuat database simple underscore LMS dengan simple user dan password simple. Kemudian database ini akan tersedia pada port 5551. Kemudian yang selanjutnya ada model
models.py. Nah, yang ini membuat model untuk aplikasi LMS menggunakan Django ORM. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini mengimport model user dari Django untuk menghubungkan kursus dengan pengajar. Nah, kemudian ini kelas course ini membuat model course untuk menyimpan informasi tentang kursus. Nah, ini ada nama kursus, deskripsi, harga, gambar, dan lain-lain. Kemudian ini melakukan mengoverride metode untuk mengembalikan nama kursus sebagai representasi string. Kemudian ini berguna juga untuk menampilkan nama kursus di admin panel atau saat mencetak objek. Nah, ini ada dev member ini memeriksa apakah pengguna adalah anggota kursus, kemudian mengembalikan true jika ada course member yang cocok dengan course ID. Kemudian role option ini mendefinisikan pilihan peran yang tersedia untuk anggota kursus. Untuk STD ini untuk siswa, kemudian AST ini untuk asisten. Kemudian yang kelas ini membuat model course member untuk menghubungkan pengguna dengan kursus, menyimpan informasi tentang siapa yang terdaftar di kursus dan peran mereka. Nah, kemudian ini ada kelas mata ini mengatur nama yang lebih deskriptif untuk model di admin panel. Kemudian mengatur pengurutan berdasarkan waktu pembuatan. Kemudian dev str ini menampilkan representasi string dari objek course member. Ini akan mengembalikan ID dan user sebagai string. Nah, ini kelas course content membuat model untuk menyimpan konten kursus. Ini akan menyimpan informasi tentang materi pembelajaran seperti video, file, dan deskripsi. Judul konten, deskripsi, URL video, file, dan sebagainya. Kemudian ini ada kelas mata lagi. Ini mengatur nama yang lebih deskriptif untuk model di admin panel. Kemudian mengatur pengurutan berdasarkan waktu pembuatan. Nah, ini menampilkan data yang mudah dibaca sebagai string. Dan ini membuat model komen untuk menyimpan komentar pada konten kursus. Ini akan menyimpan informasi tentang komentar yang dibuat oleh pengguna pada konten kursus. Nah, ini yang terakhir ada membuat model komen untuk menyimpan komentar pada konten kursus. Nah, ini untuk menyimpan informasi tentang komentar yang dibuat oleh pengguna pada konten kursus. Kemudian ini mengatur nama yang lebih deskriptif untuk model di admin panel dan mengatur pengurutan berdasarkan waktu pembuatan. Nah, kemudian yang terakhir ini menampilkan representasi string dari objek komen. Ini akan mengembalikan nama pengguna dan komentar sebagai string. Nah, selanjutnya ada API.py.
Ini yang pertama mengimport dan setup untuk Django Ninja API semua. Nah, kemudian ini router gets endpoints API sederhana, cuman hello world gitu. Kemudian kemudian ini membuat token akses JWT untuk pengguna. Nah, ini ada kelas username, password. Ini yang ini kelas ini untuk endpoint untuk mendapatkan token akses. Nah, yang router selanjutnya ini untuk login mendapatkan tokses akses. Kemudian ini untuk mendapatkan daftar konten kursus. Kemudian endpoint ini untuk mendaftarkan anggota kursus. Nah, kemudian ini course cek apakah pengguna adalah pengajar atau bukan. Nah, ini responnya jika pengguna bukan pengajar, kembalikan respon error. Seperti ini. Dan ini untuk mengubah dan memperbarui kursus. Nah, ini ada if user ini mengecek apakah pengguna adalah pengajar. Jika pengguna bukan pengajar, kembalikan respons error seperti tadi. Nah, ini ada if image lagi. Jika ada gambar baru, maka diperbarui gambar kursus. Jika tidak ada gambar baru, biarkan gambar lama tetap ada. Kemudian, nah ini return ini tadi kembalikan respon sukses dengan data kursus yang diperbarui. Nah, jika berhasil, kembalikan respon sukses dengan data kursus yang diperbarui. Kemudian router post ini mendaftarkan user ke kursus. Kemudian ini menambahkan komentar pada konten kursus. Nah, ini user request. Nah, user create nih username, kemudian password. Nah, ini menghapus komentar pada konten kursus. Delete ini. Sudah, kemudian selanjutnya settings. Nah, yang pertama Bastir ini menentukan direktori dasar proyek. Jadi ditentukan terlebih dahulu. Kemudian secret kunci ini intinya kunci rahasia untuk keamanan aplikasi Django. Kemudian debug, jika debug diatur ke true, maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan yang lebih rinci. Kemudian selanjutnya daftar domain. Ini yang diizinkan untuk mengakses aplikasi. Nah, ini kemudian daftar aplikasi yang diinstal dalam proyek Django. Aplikasi ini mencakup aplikasi bawaan Django seperti admin, out, dan konten tipes. Ini ada Django admin.
dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada middleware, ini yang digunakan dalam proyek Django juga. Ini menangani berbagai aspek seperti keamanan, sesi, kemudian CSRF, kemudian autentikasi, dan sebagainya. Nah, kemudian root ini URL konfigurasi untuk proyek Django. Ini menentukan model URL yang akan digunakan untuk menangani permintaan HTTP. Kemudian template ini konfigurasi untuk proyek Django juga. Ini menentukan bagaimana template akan dirender dalam aplikasi. Dan ini ada database. Ini konfigurasi database untuk proyek Django. Di sini kita menggunakan SQLite sebagai database default. Kemudian ini out password validator. Validasi password ini untuk meningkatkan keamanan akun pengguna. Jadi lebih aman. Ini mencakup validator untuk kesamaan atribut pengguna, panjang, minimum, password umum, dan out password. Nah, ini ada static URL dan default auto file Django depend model big auto field. Nah, kemudian saya akan menjalankan Docker Compose-nya atau project-nya ini dengan menggunakan Docker Compose terlebih dahulu. Nah, ini lagi running. Nah, sini sudah start. Kita cek di Docker apakah sudah jalan. Nah, di sini sudah jalan. Kita langsung ke sini. Ini ada Docker. Kemudian password. Nah, di sini ada set administration dan authentic and authorization. Nah, kita coba ke user, kita add, kita coba take care. Ini password enable. Ini password lagi. Tidak username already access berarti sepertiga. Masukkan password lagi. Nah, di sini sudah ada ini ada personal info, first name, last name, email address. Kemudian ada last login. Kita coba untuk mengisi. Ini ya, coba masuk. Capek dulu ya.
save. Salah maaf, Meng Tegar Setia Wicaksono. Betul. Nah, di sini sudah lengkut juga. Ini username-nya tadi Setia, kemudian email address Tegar Setia Wicaksono @gmail, first name Tegar, last name Setia. Nah, ini statusnya silang ya. Dan kalau mau yang lain, ya yang ini kemudian data kuliah. Server deskripsi server 1 pengajar. Nah, ini tidak ada pengajar yang tadi saya buat ini, atau bisa ditambahkan di sini. Kita coba yang ini saja. Nah, ini kemudian kita save. Ini tadi server, kemudian harga ini 2 ini maaf yang atas si server dan server 1, kemudian pengajarnya Tegar juga dibuat pada jam sekian. Ya, kalau mau add mata kuliah lagi, kemudian grup ini sono. Ini nah ini sudah. Oh, ini sudah ya, sukses ya. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.